Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfin Utami. Saya Kamila Hayuni. Saya Nindi Raiska. Saya Elsa Syarif. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir kami di mata kuliah akidah yang berjudul kelompok Murji'ah dan Khawarij. Pengertian kelompok Murji'ah. Secara etimologi, Murji'ah berasal dari kata al-irja yang berarti mengakhirkan. Dan di antara ulama ada yang mengatakan bahwa al-Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'ah yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan atau angan-angan. Kata arja'ah juga memiliki arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Murji'ah secara terminologi berarti kelompok dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kemaksiatan tidak akan mempengaruhi keimanan seorang muslim, sebagaimana kekafiran tidak akan mempengaruhi ketaatan. Beberapa teori lain mengenai asal-usul perkembangan Murji'ah, yaitu pertama, gagasan irja atau arja'ah dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan yang kedua, Al-Mukhtar membawa faham Syiah ke Kufah di tahun 689 setelah kematian Muawiyah, kemudian muncul gagasan irja'ah. Yang ketiga, Khawarij yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir. Sedangkan pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Kelompok Murji'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama, Murji'ah Sunnah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar akan dibalas dengan kadar dosa yang telah dilakukan, tidak kekal di neraka dan bisa diampuni Allah. Yang kedua, Murji'ah bid'ah. Mereka inilah yang disebut dalam banyak istilah Murji'ah. Ada beberapa kelompok Murji'ah, yaitu yang pertama Murji'ah al-Jabariyah. Pengikut Jaham bin Safwan berpendapat bahwa keimanan hanya pengetahuan hati, dosa tidak akan mempengaruhi keimanan, dan pengucapan dengan lisan dan amalan soleh bukanlah iman. Murji'ah al-Qadariyah, mereka adalah kelompok yang dipimpin oleh Gilan ad-Dimishki yang juga dijuluki al-Kilaniyah. Murji'ah al-Khalisah, mereka adalah kelompok yang para ulama masih berselisih penamaan mereka. Yang keempat, Murji'ah al-Karamiyah, pengikut Muhammad bin Karam, mereka berpendapat bahwa keimanan Allah adalah pengucapan dengan lisan dan pembuktian dengan lisan, dan keimanan tidak membutuhkan persaksian hati. Dan yang terakhir, Murji'ah al-Khawarij, kelompok yang mirip dengan salah satu kelompok sufi yang berpendapat bahwa kami tidak memberikan hukum ataupun kepada para pelaku dosa besar. Selanjutnya ada ajaran-ajaran Murji'ah. Yang pertama, ajaran Abu A'la al-Mandudi menyebutkan dua doktrin Murji'ah. Iman berarti beriman hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tindakan atau perbuatan diperlukan untuk keberadaan iman. Seseorang dianggap beriman bahkan jika mereka meninggalkan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman saja. Selama ada iman di dalam hati, dosa tidak merugikan seseorang untuk diampuni, maka cukup menjauhi kemusyrikan dan mati dalam keadaan tauhid. Yang kedua, ajaran Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal, memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Selanjutnya ada sekte-sekte Murji'ah. Yang pertama Al-Jahamiyah, pengikut Jahm ibnu Safwan. Yang kedua Al-Salihiyah, pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi. Yang ketiga Al-Yunusiyah, pengikut Yunus Al-Samari. Yang keempat Al-Syamariyah, pengikut Abu Syamr dan Yunus. Yang kelima Al-Saubaniyah, pengikut Abu Sauban. Dan yang terakhir Al-Najariyah, pengikut Al-Husain ibnu Muhammad Al-Najar. Oke, selanjutnya ada pengertian kelompok Khawarij.
Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Adalah istilah yang umum yang meliputi sejumlah kelompok atau aliran dalam Islam yang bermula mengakui kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Kelompok Khawarij muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah Irak Selatan dan merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syiah. Dinamakan Khawarij karena orang-orang yang keluar dari agama Islam. Dalam teologi Islam terdapat 3 teori tentang makna Khawarij, yaitu yang pertama, sebagian kelompok yang keluar dari pasukan Ali ketika perang Siffin menuju tempat yang disebut Harura. Kelompok ini dipilih oleh Abdullah Ar-Rashibi. Mereka keluar dari pasukan Ali karena tidak sepakat dengan kebijakan Ali yang menghentikan perang melawan pasukan Muawiyah. Yang kedua, setiap kelompok yang keluar menentang penguasa yang sah sejak zaman sahabat sampai sekarang. Yang ketiga, ada sebagai gerakan yang mengadakan reaksi terhadap perubahan orang Arab nomadik menjadi elit militer dan kerajaan. Lalu ada ajaran-ajaran Khawarij. Secara umum, ajaran-ajaran pokok dalam kelompok atau aliran ini adalah yang pertama, kaum muslimin yang melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua, kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, yakni perang antara Aisyah, Talhah, dan Zubair melawan Ali bin Abi Thalib, dan pelaku arbitrase termasuk yang menerima dan membenarkannya dihukumi kafir. Yang ketiga, khalifah harus dipilih rakyat serta tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW dan keturunan Quraisy. Jadi seorang muslim dari kelompok atau aliran manapun bisa menjadi khalifah dengan syarat dapat memimpin dengan benar. Berikutnya ada sekte-sekte Khawarij. Yang pertama Al-Muhakkimah. Istilah ini diambil dari semboyan mereka la hukma illa lillah, yang artinya tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah semata. Sekte ini sebagai induk Khawarij karena mereka memiliki tema yang teologis yang ditunjukkan, yaitu kafir dan iman. Berikut standar kafir memiliki 2 ciri. Yang pertama, ketidakpatuhan terhadap hukum Allah dengan melaksanakan hukum selain hukum Allah seperti tahkim. Yang kedua, melakukan tindakan yang dilarang Allah seperti dosa besar. Yang kedua ada Al-Zariqah. Nafi bin Azraq memimpinnya. Sekte ini merupakan sekte yang paling ekstrim dari semua sekte yang muncul. Al-Sahrastani membagi ajaran sekte ini menjadi 8 hal. Yang pertama, mengkafirkan Ali, Utsman, Talha, Zubair, Abdullah bin Abbas dan umat Islam yang sepaham dengan mereka, dan mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, mengkafirkan orang yang tidak mau berhijrah bersama dengan mereka. Yang ketiga, membolehkan membunuh anak-anak dan wanita yang tidak sepaham dengan mereka. Yang keempat, menyangkal hukum rajam bagi penzina. Selanjutnya, anak-anak orang kafir masuk neraka seperti bapaknya. Taqiyah dilarang baik perkataan maupun perbuatan. Keharusan Tuhan mengirim nabi-nabi, mengkafirkan pelaku dosa besar dalam arti keluar dari Islam, kekal dalam api neraka. Selanjutnya ada Al-Najdah. Karena banyak yang tidak menyetujui sikap Zariqah dari para pengikutnya, termasuk Abu Fudaik, Rashid Al-Tawil, dan Atiyah Al-Hanafi, lalu mereka mengangkat Najdah bin Amir sebagai pemimpin. Sebagai sekte yang lahir dari sikap keras Al-Zariqah, sekte ini memiliki pemahaman aliran yang lebih lunak. Selanjutnya Al-Ajaridah. Paham lunak dalam sekte Al-Najdah terutama tentang ketidakkafiran pelaku dosa besar dari kalangan mereka dan dosa kecil apabila dilakukan akan menjadi dosa besar. Tampaknya tidak disepakati oleh semua pengikutnya. Ditambah dengan problem ghanimah dan negosiasi dengan Khalifah Umawi. Pengikutnya secara terbuka menentang Najdah, lalu ia dibunuh. Abdul Karim bin Ajrat menjadi pemimpin sekte ini. Selanjutnya ada Al-Sufriyah. Tokoh dalam sekte ini adalah Zaid bin Asfar. Mereka memiliki kesamaan dalam hal mengkafirkan orang yang sepaham yang tidak mau berhijrah, tetapi lebih lunak dalam berbagai hal, seperti ketika mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak selamanya dikelompokkan dalam musyrik dan beberapa hal lainnya.
Al-Ibadiyah. Pemimpin dalam sekte ini adalah Abdullah bin Ibad. Sebagai sekte paling moderat dan sangat berbeda dengan sekte yang lain. Kemoderatan ini tampak pada ajaran yang menyatakan bahwa sebagai berikut, pelaku dosa besar masih muwahhid, kawasan selain kawasan mereka masih muwahhid selain kawasan pemerintah, kafir tidak selamanya keluar dari Islam karena kafir bil millah terdapat bil millah. Harta rampasan perang selain kuda-kuda dan senjata harus dikembalikan. Kesimpulan. Jadi dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aliran Khawarij dengan berbagai macam sekte-sektenya yang muncul adalah sekelompok reaksioner terhadap masanya. Seperti komentar para ahli sikap reaksioner ini adalah warisan dari karakter mereka yang nomarik dengan temperamen yang tinggi, kaku, dan lainnya. Dan karena itulah sangat sulit untuk menemukan kesamaan pandangan dengan mereka bahkan dari kalangan mereka sendiri. Hal ini sangat jelas sebagai gerakan reaksioner yang berarti sekte baru muncul sebagai reaksi sekte yang lama. Karena itulah sekte ini hilang dalam sejarah, namun dari bentuk sikap yang ingin menang sendiri masih ditemukan sampai hari ini. Atau bersikap hanya pendapatnya lah yang benar. Yang lainnya adalah margentisme atau perwujudan baru dan dari Khawarij yang hilang. Sikap ini muncul karena wawasan yang sempit dan ananisme yang menonjol, dan juga disebabkan oleh idealisme yang tinggi dan istiqomah yang kuat. Oleh karena itu, terdapat hal-hal yang positif pada aliran ini, diantaranya idealisme yang tinggi, kegigihan mempertahankan prinsip, dan ketaatan mengamalkan ajaran agama. Nilai-nilai tersebut tentu sangat positif jika diperankan dalam mempertahankan Islam dan perjuangan kaum muslimin, atau konteks kebangsaan dalam pelaksanaan pembangunan, dan buang sifat-sifat negatif yang ada dalam aliran-aliran tersebut. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.